Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war-rayhan, fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal-fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang utama-tama dan yang paling utama, puji serta syukur kita tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Dia Allah dan Dia telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dia Allah dan Dia telah menciptakan seluruh alam jagat raya, dan Dia Allah dan Dia telah menciptakan makhluk paling mulia. Salawat berikan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda yang paling luhur budi pekertinya, baginda yang paling baik akhlaknya, baginda yang indah senyumannya melebihi indahnya bulan purnama, baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin beserta sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'at, selaku kita umat yang harapkan syafaat di hari kiamat. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Abdul Rahman, dan Wakil Mudirul Ma'had Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Siddiqi, dan para buya-buya, guru-guru, bunda-bunda yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan adil saya kepada beliau. Mari kita doakan untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita yang ada di pondok maupun ada di rumah, yang mana semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah lancarkan rezekinya, amin. Dan Allah jadikan anaknya anak yang saleh dan saleh, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula teman-teman
mana semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Masalihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya di dalam kitab Masalihul Ibad dijelaskan Nabi Adam iri dengan kita umat baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Aku iri dengan umat Muhammad. Aku iri dengan umat Muhammad. Kenapa Nabi Adam bisa iri dengan kita umat baginda Muhammad? Karena ada 4 macam kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, akan tetapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam. Apa yang pertama? 4 macam kemuliaan tersebut. Allah menerima tobatku ketika aku berada di Mekah saja, tidak di kota-kota lainnya. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Adam ketika Allah turunkan dari surga ke dunia, Allah turunkan Nabi Adam di India, di kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama ratusan tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, baru tobat beliau diterima oleh Allah. Itu pun karena beliau membawa baginda besar baginda Muhammad SAW. Maka banggalah kita menjadi baginda Muhammad. Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujud Muhammad? Lalu apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika aku diberikan ruhku, aku angkat kepalaku ke atas, aku melihat di tiap-tiap tiang, di tiap-tiap surga tertulis tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku mengetahui bahwa Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak akan mungkin kau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu yang paling kau cintai ya Allah. Makanya aku membawa nama Muhammad ke dalam pertobatanku, agar harapan aku diterima tobatku oleh ya Allah. Lalu apa kata Allah? Wahai Adam, ketahuilah jika kau bertobat membawa nama Muhammad, ketahuilah dosamu telah ku ampuni. Dan jika bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Itu yang pertama. Terus yang kedua kata Nabi Allah Adam, aku berbuat satu kesalahan, aku memakan buah kuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Siti Hawa. Akan tetapi kembali bagi Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Akan tetapi Allah tidak pisahkan mereka dengan istri-istrinya maupun keluarga-keluarganya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi Adam? Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan menutup aurat. Akan tetapi kembali bagi Muhammad, mereka melakukan dosa dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak menutup aurat. Akan tetapi Allah masih tetap memberikan mereka pakaian, kata Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat, aku berbuat salah di dalam surga, Allah murka, Allah turunkan aku ke dunia. Akan tapi kembali bagi Muhammad, mereka berbuat dosa di dunia, mereka bertobat kepada Allah, tobatannya tobatan nasuha, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 4 macam kemuliaan yang diberikan kepada kita umat baginda Muhammad, akan tetapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Beruntunglah kita menjadi umat baginda Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan karunia tersebut falyafrahu, berbahagialah kalian. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad sedang duduk di tengah-tengah para sahabat, dan Muhammad bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa golongan yang paling soleh? Siapa golongan yang paling mulia? Sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan Allah selalu berada di sisinya, adalah yang mulia? Apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul mereka tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu itu mereka, adalah yang mulia? Sahabat menjawab, apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana kalian para sahabatku, kalian tidak mulia sedangkan aku duduk di tengah-tengah kalian, adalah yang mulia? Lalu sahabat menjawab, hanya engkau dan Allah yang tahu ya Rasulullah. Lalu seketika Rasulullah menundukkan kepala beliau, dari 20 mata beliau mengeluarkan air mata berlintang hingga sampai ke janggut beliau, membasahi janggut beliau air mata tersebut. Sambil beliau mengangkat kepalanya, beliau berkata, golongan yang paling saleh, golongan yang paling mulia, dia adalah golongan yang belum pernah berduduk bersamaku, golongan yang belum pernah melihatku, golongan yang belum pernah mendengarkan langsung perkata-kataku, akan tetapi golongan tersebut beriman kepadaku. Tuba liman lam yarani wahbani, wa tuba liman lam yarani wahbani. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku, kemudian mereka pernah melihatku. Kemudian sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Maka banggalah kita menjadi baginda Muhammad, senanglah kita, berbahagialah kita menjadi baginda Muhammad. Maka falyafrahu, berbahagialah kita menjadi baginda Muhammad. Karena apa? Karena Allah jadikan kita umat pemimpin dari segala umat, umat yang akan berdiri barisan paling depan dengan membawa bendera pancinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin cukup sekian dari saya Nabi Salman. Kurang lebih yang tolong dimaafkan karena saya masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. The Excellency Mr. Ikma Abdul Rahman and Mr. Priyatno as the leader of Junior High School and Senior High School Taruna Insani Boarding School, and the Honorable Jari, meet all teachers of Taruna Insani Boarding School, and all my friends whom I love. Good morning, everyone. I'm Srejwa from 10th grade, and this is my partner. I'm Muhammad Ihsan Kurnia from 10th grade. So, we're standing here to tell you a story under the title The Legend of Telagawan. Can you open your glass now? Please. منذ زمان بعيد كانت هناك مملكة في جوات الغربية كان يحكم المملكة ملك اسمه بربو لقد كان ملكا لطيفا وحكيما لكن من المؤسف أن بربو وملكة لم يجيب أي أطفال. The queen often cried. That was why Prabhu went to the jungle. There he prayed to God every day, begging for a child. Oh God, you haven't given me a child. Please show me and wonder of your miracle. A few months later, the queen got pregnant. She was very happy. 9 months later, a princess was born. Prabhu and queen loved their beautiful daughter so much. They gave whatever she wanted, but the princess turned into a very spoiled girl. ذات اليوم احتفلت الأميرة بعيد ميلادها السابع عشر. اجتمع كثير من الناس في القصر. بعد ذلك أخرج برابو أقدم من الذهب والجواهر. My beloved daughter, today it's your birthday. My good always bless you, so I give this necklace. Please wear this necklace, my daughter. I don't wear it. It's very ugly. Can you give me anything except this necklace? I'm pretty. It's impossible for me to wear it then. ثم ألقت القلادة ثم كسر القلادة الجميلة كان الذهب والمجوهرات ناصرة سوداء جميلة جدا. Oh my God, I never think that our princess will be that girl thing. Sight of you of people. بسمتهم سمع الناس المالكة تبكي. شعرت كل امرأة بالحزن وبدأت بالبكاء أيضا. ثم كان الجميع يبكون ثم حدثت المعجزة كانت الأرض تبكي. Suddenly, from the underground, a spirit emerged. It was a pool of water. Soon, the place became a big lake. The lake finally sank the kingdom. Nowadays, people call the lake Lagawan. It means the lake of color. When a bird there, the lake is full of color. These colors come from shadows of forests, plants, flowers, and sky around the lake. But some people say that the colors come from the princess necklace which spread at the bottom of the lake. The conclusion of the story, the princess didn't appreciate what her parents gave to her, and so that the god was really angry to her, till she was emerged by the kingdom she gave. The message of the story, we should appreciate the kindness from others because it is equivalent with appreciating of ourselves. That's all our storytelling and entitled The Legend of Telagawan. Thank you for your attention. Sorry for our mistake. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rajol bertemu dengan Syahrukan, maka dia akan mengatakan, Oh ini gaya. ketika Romeo bertemu dengan Juliet, maka dia akan mengatakan, Oh baby I love you. akan tetapi ketika baginda Nabi Muhammad bertemu dengan umatnya, maka beliau akan mengatakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikunna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang tengah-tengah palanya botak. Si galang ke dokter gigi, mari ulang sekali lagi. Assalamualaikum
أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji serta syukur kita tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam jagat raya. dan dialah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. dan dialah Allah Tuhan yang telah menciptakan makhluk paling mulia. Salawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda alam, baginda yang paling tinggi budi pekertinya, baginda yang paling baik akhlaknya, baginda kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'at selaku kita umat yang mengharapkan syafaat yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang non-muslim yang bernama Michael Hart dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh orang yang berpengaruh dalam sejarah manusia. Ketahuilah, Michael Hart bukan seorang yang memeluk agama muslim, agama Islam, akan tetapi dia menempatkan nama baginda Nabi Muhammad di ranking pertama. Seorang non-muslim lainnya yang bernama R.V.C. Buckley dalam bukunya yang berjudul The Messenger, London 1946. Pada halaman 9 dia mengatakan, saya ragu apakah ada orang lain yang bisa merubah kondisi manusia begitu besar seperti yang dilakukan oleh dia Muhammad. Hadirin yang berbahagia, maka hal itulah yang membuat orang non-muslim kagum dengan tingkah laku baginda Muhammad yang dimana bisa merubah masyarakat yang dulunya biadab kini menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, yang dulu menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Maka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah juz 21, surah ke-33, halaman 420, baris 12 dari atas, baris ke-4 dari bawah, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. yang artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan terhadap hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita telah ketahui di luaran sana, akhlak moral anak zaman sekarang yang dimana kesopan santunan kini mulai menghilang, akhlak makin berkurang, dan orang yang tidak menutup aurat makin banyak yang berlalu lalang. Dan banyak pula beragam kasus yang dibuat oleh generasi muda saat ini, yang contohnya Tawuran, pembunuhan, mabuk-mabukan hingga pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda saat ini, penopang tiang negara, kita adalah aset negara yang tidak ternilai harganya. Kita patut mencontoh tingkah laku akhlak Rasulullah, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, Innama bu'istu li utamima makarima akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. oleh karena itu, kita sebagai generasi muda saat ini, kita sebagai penopang negara, aset-aset negara, pemuda-pemudi Islam,
Kita patut mencontoh, wajib mengikuti akhlak tingkah laku Rasulullah. Prof. Dr. Habibie, Presiden RI ketiga, beliau mengatakan ada 5 hal yang patut diwaspadai oleh pemuda generasi saat ini. Yang pertama, Lemah fisik, yang kedua, lemah harta, yang ketiga, lemah ilmu, yang keempat, lemah akhlak. dan kelima yang patut diwaspadai. Lemah iman. Oleh karena itu, kita jika tidak ingin terjadi hal seperti itu, kita generasi muda saat ini menghilangkan sifat malas dan putus asa. Sebagaimana dalam ceramahnya Al Habib Bahar bin Ali bin Smith, beliau berwasiat kepada generasi muda saat ini. Apa kata beliau? Sir wala takif, sir wala takif, maju terus, jalan terus, pergi terus, berhenti, Kita mati, mundur. kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka pengkhianat-pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka yang ingin menghancurkan negara Indonesia, sampaikan kepada mereka yang ingin menghancurkan generasi muda Indonesia. Kami tidak akan berhenti walaupun mati, tidak akan mundur walaupun hancur, saudara-saudara. Takbir, Allah Akbar. takbir. Allah Akbar. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.